Apakah pelindungan data pribadi sebetulnya seurgensi apa sih, Pak? Kebocoran data pribadi yang terus bertubi-tubi terjadi menjadi angin lalu belaka. Keseriusan pemerintah melindungi data pribadi dipertanyakan Pak. Penyalahgunaan data pribadi para pelamar kerja yang ternyata digunakan untuk mengajukan pinjam online. Keamanan data KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Sadia Ramadhani, saya Aisyah Rizkina, saya Nur Rahma, saya Indisti Syawalia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik yang sangat penting bagi mahasiswa maupun masyarakat, yaitu perlindungan data pribadi dalam dunia digital safety. Mengapa topik ini penting? Topik ini penting karena di era digital saat ini hampir semua aktivitas seperti kuliah, belanja online, dan layanan publik itu menggunakan data pribadi. Jika data tidak dilindungi, maka data bisa disalahgunakan seperti penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan lainnya yang ada di dunia digital yang akan merugikan kita. Data pribadi adalah sistem informasi yang berkaitan dengan seseorang agar orang tersebut dapat dikenali secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama, alamat, nomor KTP, data keuangan hingga ke medis. Perlindungan data pribadi adalah segala bentuk upaya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan juga penggunaan data agar tidak disalahgunakan. Perlindungan ini mencakup bagaimana data dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan dikelola sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Konsep utama perlindungan data pribadi mencakup yang pertama, tujuan yang jelas. Data hanya boleh digunakan sesuai tujuan awal. 2. Pengumpulan terbatas. Hanya data relevan yang boleh dikumpulkan. Yang ketiga, keterbukaan. Pemilik data berhak tahu bagaimana datanya digunakan. Yang keempat, keamanan. Data wajib dijaga agar tidak bocor atau diretas. Yang kelima, hak pemilik data berhak memperbaiki atau menghapus datanya. Yang keenam, tanggung jawab. Pengelola data wajib mematuhi aturan perlindungan data. Dalam topik ini kami akan mengambil 3 contoh kasus nyata, yaitu 2 contoh kasus nyata nasional dan 1 contoh kasus nyata internasional. Contoh kasus nyata yang pertama itu adalah kasus Kampus Cantik. Dalam kasus ini, data pribadi mahasiswa bocor dan tersebar di internet. Informasi seperti nama, nik, alamat, hingga data akademik dapat diakses secara publik. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di lingkungan pendidikan sekalipun, sistem perlindungan data masih sangat rentan. Kasus nyata yang kedua adalah kasus mengenai Bejorka, di mana Bejorka adalah peretasan besar yang membocorkan data pribadi warga Indonesia dari berbagai sumber, seperti melalui Peduli Lindungi, My Pertamina, IndiHome, hingga data KPU. Pemerintah dinilai gagal melindungi data karena sistem keamanannya yang lemah, responnya lambat, dan regulasi perlindungan data masih kurang kuat. Dampaknya, privasi masyarakat terancam dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Kasus nyata yang ketiga yaitu kasus nyata internasional. Pada 2025, maskapai Kanada WestJet mengalami kebocoran data yang memengaruhi sekitar 1,2 juta penumpang. Data pribadi seperti nama, alamat, dan dokumen identitas dilaporkan dicuri oleh peretas. Dalam perlindungan data pribadi juga memiliki tantangan, risiko, dan dampak negatif yang perlu diperhatikan. Di era digital sekarang, banyak data yang mudah bocor dan disalahgunakan, sehingga penting untuk dipahami agar data bisa dilindungi dengan baik. Tantangan terbesar datang dari lemahnya sistem keamanan digital, baik kampus maupun maskapai penerbangan masih rentan terhadap serangan cyber.
Jumlah data yang besar dan sensitif sulit untuk dikendalikan. Kesadaran pengguna pun masih rendah. Banyak yang asal membagikan data atau tidak waspada terhadap ancaman digital. Sementara itu, infrastruktur IT dan aturan perlindungan data belum cukup untuk menghadapi peretasan modern. Dan yang paling berbahaya, kita terlalu bergantung pada teknologi tanpa perlindungan cyber yang memadai. Risiko yang muncul pun sangat serius. Data mahasiswa bisa dicuri dan digunakan untuk pinjaman online ilegal. Data penumpang dapat disalahgunakan untuk penipuan atau bahkan pemalsuan dokumen perjalanan. Lebih dari itu, informasi pribadi bisa dijual di forum ilegal atau di dark web. Korban bisa menjadi sasaran spam, phishing, hingga pemerasan. Dan ketika dokumen penting bocor, nampaknya bisa menjalar menjadi ancaman keamanan publik, bahkan keamanan nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tapi juga lembaga dan masyarakat luas. Bagi individu, hilangnya privasi, kerugian finansial, dan reputasi yang tercoreng. Bagi institusi seperti kampus dan maskapai, reputasinya bisa hancur, kepercayaan publik menurun, dan kerugian finansial yang sulit untuk dihindari. Bagi masyarakat, rasa aman dalam dunia digital perlahan memudar, dan di tingkat global, kebocoran data menjadi ancaman lintas sektor dan lintas negara. Berikut adalah fakta atau data terkait mengenai contoh kasus yang pertama. UGM 2022 menemukan bahwa pada kasus kampus cantik, 55% mahasiswi yang fotonya diunggah mengaku tidak pernah memberikan izin dan sebagian mengalami dampak negatif seperti pelecehan seksual di DM, body shaming, dan gangguan privasi. Berikut adalah fakta atau data terkait mengenai contoh kasus yang kedua, yaitu kasus Bejorka. Hacker Bejorka membocorkan jutaan data registrasi SIM card, KPU, hingga dokumen pemerintah, di mana kasus ini dari tahun 2022 sampai saat ini masih menjadi sorotan nasional. Dan baru-baru ini beredar berita bahwa pelakunya telah ditangkap. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia. Berikut adalah fakta atau data terkait mengenai kasus ketiga, yaitu data penumpang WestJet Kanada terpapar dalam insiden peretasan siber, di mana The Record 2025 mencatat kebocoran data 1,2 juta penumpang maskapai WestJet Kanada akibat serangan peretasan siber, di mana data pribadi seperti nama, alamat, dan dokumen identitas dilaporkan dicuri. Karena hal tersebut, penumpang maskapai WestJet Kanada beranggapan bahwa sistem perlindungan WestJet Kanada masih lemah. Solusi dan rekomendasi. Tips praktis bagi mahasiswa dan masyarakat agar tetap aman. Yang pertama, selalu gunakan password yang kuat dan berbeda di setiap akun. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang ketiga, jangan sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Yang keempat, selalu periksa izin aplikasi sebelum menggunakan aplikasi. Yang kelima, gunakan jaringan internet yang aman, hindari wifi publik untuk transaksi penting. Yang keenam, segera laporkan jika terjadi penyalahgunaan data pribadi. Jadi, perlindungan data pribadi sangat penting karena menyangkut keamanan, privasi, dan juga kepercayaan kita di dalam dunia digital. Contohnya, pada kasus akun kampus cantik, bahwa kebocoran data dapat menimpa siapa saja, termasuk mahasiswa. Mari bersama-sama lebih bijak dalam menjaga data pribadi. Karena data adalah identitas dan aset berharga di era digital. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.